modal oleh Allah dengan kekayaan sepenuh bumi untuk menyatukan hati orang yang beriman. Menyatukan hati orang yang beriman. Bukan menyatukan hati manusia, tetapi menyatukan hati orang yang beriman. Diberi modal kekayaan sepenuh bumi untuk digunakan menyatukan hati orang yang beriman, tetapi tidak dengan Al-Quran. Itu kata Allah, niscaya Nabi tidak akan bisa. Tidak akan bisa menyatukan hati orang yang beriman tanpa Al-Quran, meski disediakan kekayaan sepenuh bumi. Maka satu-satunya cara hati ini biar bersatu, ukhuwah Islamiyah terjalin, terjaga dengan baik, semuanya tunduk patuh menjadikan Al-Quran sebagai pedoman tertinggi. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran segera dilaksanakan, tidak perlu pikir panjang. Karena Quran itu la raiba fih, tidak perlu diragukan, tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalam Al-Quran. Maka kalau ingin bersatu, terjaga, ikuti Al-Quran. Salah satu nizam atau aturan dalam Al-Quran, jangan saling mencela, jangan saling menghina, jangan saling mencaci. Itu harus kita ikuti, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan sampai menghina diri sendiri dengan cara kalau kita menghina orang lain membalas hinaan kita, itu hakikatnya kita sedang menghina diri kita sendiri, dan itu dilarang oleh Allah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu saling memberi gelar-gelar yang buruk. Mengapa kita dilarang? Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Karena seburuk-buruk panggilan itu adalah gelar yang buruk sesudah keimanan. Dia sudah beriman, misalkan ada seorang pencuri yang sudah bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha. Lantas kita panggil, hei maling, hei pencuri. Itu dilarang oleh Allah. Itu seburuk-buruk panggilan sesudah iman. Padahal dirinya sudah bertobat kepada Allah. Karena masa lalunya, lantas kita memanggil fulan itu dengan panggilan masa lalu, dengan apa yang dilakukan di masa lalu. Misalkan pencuri, kita panggil, hei maling sini, padahal sudah bertobat kepada Allah. Maka panggilan seperti ini adalah seburuk-buruk panggilan sesudah iman. Sesudah iman, padahal orang ini sudah beriman. Kemudian kata Allah, kalau kita terus melakukan hal semacam itu, memanggil dengan gelar-gelar terburuk, saling mencela, merendahkan satu sama lain, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, tidak berhenti dari perbuatannya, perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan sebab lain yang bisa meretakkan persaudaraan sesama orang yang beriman adalah saling prasangka buruk. Berprasangka buruk, suudzon kepada saudaranya. Maka kita sebagai orang yang beriman diajari agar selalu mengedepankan husnudzon, prasangka baik pada saudara kita. Kalau kita mendengar sesuatu tentang saudara kita, husnudzon dulu, prasangka baik. Tidak percaya dulu, tidak mungkin, saudara saya dia orang yang beriman, masa begitu? Kita husnudzon dulu, setelah itu kita tabayunkan. Budaya tabayun harus ada di antara atau di tengah-tengah orang yang beriman. Dengan tabayun, permasalahan akan selesai. Dengan tabayun, perselisihan akan menjadi clear, menjadi jernih. Sehingga tidak lagi satu dengan yang lain suudzon, menaruh prasangka buruk. Maka perintah Allah berikutnya dalam ayat selanjutnya ini, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Hei orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari banyak berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Sebagian prasangka sedikit saja suudzon itu adalah dosa.
Apalagi kita banyak suudzon. Makanya kita dilarang, sedikit saja dosa, sedikit saja tidak boleh. Apalagi setiap hari, setiap saat kita berprasangka buruk. Sesekali saja tidak boleh. Sesekali saja tidak boleh, karena kata Allah itu ismun, dosa. Prasangka buruk pada saudaranya, meski tidak setiap saat, meski tidak setiap hari, hanya sesekali dilakukan, punya perasaan prasangka buruk, itu saja tidak boleh. Apalagi prasangka buruk sudah menjadi hobi. Kalau tidak suudzon pada saudaranya, rasanya itu bagaimana, itu pusing, hidup ada yang kurang, hati tidak lega, nafsu tidak lega, karena hari ini belum berprasangka buruk kepada saudaranya. Padahal sedikit saja dosa, apalagi banyak, maka dilarang oleh Allah. Wala tajassasu. Biasanya prasangka buruk itu akan muncul, akan diikuti dengan tindakan tajassus. Mendengar satu berita tentang saudaranya, tidak mengedepankan husnudzon, justru malah mengedepankan suudzon, setelah itu pasti tindakannya akan tajassus, akan diikuti dengan tajassus, yaitu mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan saudara mukminnya. Maka tajassus itu dilarang, karena menjadi salah satu sebab utama meretakkan persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Nah ini poin yang paling penting perlu kita perhatikan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Janganlah di antara kalian saling menggunjing, saling menggibah. Mengapa demikian? Karena Allah umpamakan orang yang suka rasan-rasan, yang suka menggibah, itu laksana dia memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Maitan bukan mayyitan. Kalau mayyitan itu ada tasdidnya, ada syiddahnya. Tapi ini maitan, yaknya itu mati, yaknya itu sukun, majzum. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka salah seorang di antara kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Bedanya mayyitun, yaknya ada tasdid, ada syiddah, dengan maitun, yaknya itu sukun, mati, majzum. Itu bedanya. Kalau mayyitun ada tasdidnya, itu akan mati. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Sungguh kamu sesudah itu, sesudah hidup, kamu itu pasti akan mati. Itu kata Allah. Lamayyitun, mayyitun. Mayyitun adalah calon almarhum, itu mayyit. Calon jenazah itu mayyit, akan mati. Tapi kalau maitun, orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu disebut oleh bahasa Al-Quran maitun. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tentu kamu merasa jijik. Tentu kita merasa jijik memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Yang masih hidup saja kita jijik memakan daging manusia. Itu orang beriman tidak mungkin melakukan itu, mustahil. Namun tanpa disadari, bisa jadi setiap saat justru kita sudah memakan bangkai saudara kita dengan cara menggibah itu tadi, menggunjing. Kalau dihadapkan secara lahir di hadapan kita, bangkai manusia kita disuruh makan, tentu kita tidak mau. Dihadapkan di hadapan kita saat ini, bangkai manusia ini, bangkai manusia, silahkan dimakan. Tentu kita tidak mau. Lebih baik bebek goreng dan lain sebagainya. Tetapi ternyata secara zahir kita tidak mau, tetapi perbuatan kita, lisan kita justru seringkali ghibah, menggunjing, ngerasani.
Padahal ini di sisi Allah sama. Kamu secara zahir makan bangkai manusia atau kamu ngerasani, itu hakikatnya kamu juga makan bangkai manusia, bangkai saudaramu yang sudah mati. Secara lahir kita tidak mau, tetapi perbuatan terus menerus kita lakukan tidak sadar bahwa kita setiap saat sedang melahap begitu nikmatnya bangkai saudara kita yang sudah meninggal. Dengan cara ghibah, gunjing, ngerasani, itu kan berarti kita menikmati dengan begitu lahapnya bangkai saudara kita yang sudah meninggal. Harusnya kita merasa jijik. Kalau merasa jijik, maka jangan menggunjing, jangan menghibah, jangan ngerasani. Dengan begitu persaudaraan sesama mukmin akan terjaga. Kalau ada perasaan-perasaan semacam itu, lebih baik langsung tabayunkan, fatabayyanu, kepada si fulan, apa betul kamu begini begitu? Oh, ternyata itu tidak betul, ternyata tidak benar. Kalau ternyata betul, beri nasihat. Sebagai seorang mukmin harusnya tidak begitu. Sebagai seorang mukmin harusnya kamu tidak mengambil hak orang lain. Sebagai seorang mukmin harusnya kamu tidak melakukan korupsi. Sebagai seorang mukmin harusnya kamu tidak berhubungan dengan yang bukan mahram, tidak berzina, tidak mencuri, tidak saling mencaci. Diberikan nasihat seperti itu. Maka sesudah itu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa, berhenti dari menggunjing, berhenti dari menggibah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Kalau kita betul-betul tobatan nasuha, berhenti dari semua yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini ataupun dalam ayat-ayat yang lain, kita berhenti, tobat betul, mohon ampun betul kepada Allah, kita akan dapati Allah tawwabur rahim, Maha penerima tobat, Maha penyayang. Dengan begitu hubungan persaudaraan sesama mukmin akan terjalin, kehidupan ini akan kita jalani dengan nyaman, kebersamaan sesama mukmin akan bisa kita jalankan secara kafah, karena hati ini sudah saling bertaut karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.